Bisa dilihat ya materinya ya. Bisa, Bapak. Ya. Jadi materinya adalah obat-obat yang digunakan untuk mengobati kanker. Ya, jadi seperti kita ketahui kanker itu adalah penyakit yang sejauh ini boleh dikatakan belum bisa diobati ya, belum ada obat yang mampu menyembuhkan kanker. Nah, kanker itu kalau ringan namanya tumor ya. Jadi kalau dia itu tidak berat atau ringan itu namanya tumor. Tumor itu kanker yang tempatnya tertentu ya. Kalau tumor itu tempatnya tertentu. Ya. Kalau kanker itu tempatnya bisa berpindah-pindah nyebar dia. Ya, jadi kalau sel tumor itu hanya di tempat itu saja, misalnya yang kena misalnya bagian tangan misalnya, itu hanya di situ aja. Namanya localized ya. Jadi dia itu tidak berpindah-pindah. Nah, tumor itu biasanya karena dia hanya di situ aja, itu cukup dengan dioperasi dia bisa ya, dibedah, diambil tumornya. Ya. Misalnya ada tumor di payudara misalnya, bukan kanker loh ya, tumor. Cukup dibedah, diambil itu udah sembuh ya. Kemudian dia di radioterapi ya, disinar ya. Itu bisa sembuh ya. Kalau itu namanya tumor. Jadi tumor itu boleh dikatakan tidak terlalu berbahaya ya, karena dengan pembedahan itu bisa diobati, ya, bisa disembuhkan. Nah, kalau dia itu bisa berpindah, ya, misalnya dia bisa menyebar, namanya metastase, itu namanya kanker. Ya, bedanya ya, kanker dengan tumor itu, kalau kanker bisa menyebar, kalau tumor itu hanya berada di satu lokasi. Nah, kalau kanker itu selain dibedah harus dilakukan kemoterapi namanya, ya, kemoterapi. Nih. Jadi kemoterapi itu adalah cara untuk mengobati kanker. Dan di sini dikatakan kemungkinan ya, kemungkinan bisa menyembuhkan. Jadi kemungkinan, bukan pasti sembuh. Tapi kalau kanker itu hanya mungkin bisa sembuh, berarti kan mungkin tidak. Bahkan banyak kanker yang nggak bisa disembuhkan. Itu ya. Jadi terus kanker itu, ya, kanker ini kita masuk ke topiknya kanker ya. Karena kan tumor nggak diobati, hanya dibedah kan. Kalau kanker kan diobati. Jadi kalau tumor itu tadi tidak diobati tapi dibedah, kalau kanker itu diobati. Nah, kita masuk langsung ke topiknya itu kanker. Nah, kanker itu ya di sini dikatakan kanker itu obat-obat kanker ya itu namanya kemoterapi. Obat-obat kanker namanya kemoterapi. Itu digunakan untuk ya di sini dikatakan ya digunakan untuk mencegah ya, perkembangan dari sel kanker, ya, mencegah perkembangan dari sel kanker, ya. Mencegah profilation itu perkembangan, ya. Misalnya contohnya kanker limfoma, ya, kanker testis, ya. Ada juga kemoterapi yang digunakan untuk memperpanjang harapan hidup, ya. Memperpanjang harapan hidup. Misalnya pada kanker melanoma, ya ini ya. Jadi kalau memperpanjang itu kan berarti dia nggak menyembuhkan, ya. Dia hanya memperpanjang harapan hidup. Berarti dia nggak menyembuhkan. Contohnya melanoma, hepatoma, dan sarkoma. Kanker-kanker ini tuh tidak disembuhkan tapi diperpanjang harapan hidup pasien. Ya. Jadi beda ya. Kemudian ada juga kanker yang caranya mengobati itu ya, adalah kombinasi antara kemoterapi dan operasi. Ya. Surgery itu operasi ya, kemoterapi dan surgery operasi. Ini namanya adjuvan ya.
terapi adjuvan. Adjuvan itu setelah dioperasi itu di kemoterapi. Nah, kenapa kok dua proses, yaitu kemoterapi dan operasi? Ya, karena tujuannya adalah untuk menghilangkan ya, kanker yang tidak terdeteksi. Ya. Jadi kanker itu kadang-kadang tidak terdeteksi, sehingga harus dilakukan 2 kali proses pengobatan, yaitu kemoterapi dulu, operasi dulu, baru kemoterapi. Jadi kalau boleh disimpulkan itu begini ya, kalau tumor itu hanya dioperasi ya, kalau tumor yang tidak ganas tadi itu loh, dan di radioterapi, ya kan. Kalau kanker itu ada 2 kemungkinan ya, di kemoterapi. Ya, di kemoterapi itu diobati ya, dikasih obat, atau di kemoterapi plus di operasi. Ya. Itu ya, itu caranya menangani kanker. Nah, kanker yang diobati dengan 2 cara itu, yaitu dioperasi dan di kemoterapi, namanya adjuvan terapi. Ini loh, adjuvan terapi. Namanya adjuvan terapi. Ya, itu contohnya apa? Contohnya kanker payudara ya, breast cancer. Kanker payudara itu breast cancer. Dan kanker kolorektal. Ya, kanker kolorektal itu kanker di akhir bagian usus. Itu adalah kanker-kanker yang biasa dilakukan pengobatan dengan 2 cara ya, dengan operasi dan dengan kemoterapi. Nah, ini ya untuk obat kanker itu, ya, obat kanker itu cara kerjanya adalah menghambat, nah ini ya, menghambat mekanisme perkembangan sel kanker. Ya. Menghambat perkembangan sel kanker. Ya, itu cara kerjanya. Jadi cara kerjanya yang satu, yaitu menghambat mekanisme perkembangan sel kanker. Nah, sel kanker ini ya, kadang-kadang obat itu tidak bisa membedakan antara sel kanker dengan sel normal dalam tubuh kita. Jadi si obat ini ya, selain menyerang sel kankernya ini ya, selain menyerang sel kankernya, juga menyerang sel normal. Jadi dia tidak bisa beda-bedakan ya antara sel kanker dengan sel normal. Nggak bisa bedakan. Jadi pokoknya semuanya dimatikan ya, semua diserang. Ya. Contohnya ini ya, contohnya sumsum tulang ya, kanker sumsum tulang. Ya. Kanker sumsum tulang. Kanker sumsum tulang itu kalau diobati ya, kalau di kemoterapi ya, itu tidak hanya sel kankernya yang diserang oleh obat, tapi juga sumsum tulangnya. Ya, jadi dia tidak bisa milah-milah ya, mana yang harus diserang, dimatikan, mana yang enggak. Ya. Ada lagi kanker gastrointestinal epithelium. Ini juga jenis-jenis kanker yang obat kemoterapinya tidak bisa selektif. Ya. Tapi ada juga yang bisa selektif. Ya. Ada obat kanker yang selektif. Ya, dia bisa membedakan antara sel kanker dengan sel normal. Misalnya pada kanker malignan, ya, tumor. Ya, ini contohnya. Nah, jadi apa namanya itu? Obat ya yang digunakan untuk mengobati kanker itu tidak bisa milah-milah ya. Banyak yang tidak bisa milah-milah atau membeda-bedakan mana sel normal ya, mana sel kanker ya. Itu kelemahannya di situ. Sehingga kadang-kadang timbul efek samping ya. Side effect.
Misalnya mual, muntah dan sebagainya, karena memang mereka tidak bisa beda-bedakan mana sel kanker dan mana sel normal. Nah, untuk obat-obatnya ya itu di sini sudah digambar ya, sudah dibuat diagram. Ini nanti bisa dibaca ulang ya. Saya menjelaskan sepintas saja. Yang pertama adalah obat yang menghambat DNA. Ya, obat yang menghambat sintesis DNA. DNA itu apa namanya, itu bagian dari sel yang namanya deoksiribonukleik asid ya, DNA. Ya, mungkin Anda pernah mendengar ya istilah DNA. Ya. Ini DNA itu seperti ini ya, gambaran. Itu bagian dari sel yang menentukan keturunan. Nah, ini DNA. Jadi sel kanker itu bekerjanya ada yang di DNA, ya, menghambat sintesis DNA. Ya kalau DNA-nya itu dihambat, sel kankernya akan mati. Ada juga yang menonaktifkan DNA. Ini banyak sekali obatnya ya. Ada yang golongan ini ya alkilating ya ini. Ada yang antibiotik ya. Ada yang antibiotik. Ada yang hormon ya, steroid ya. Itu penggolongan obat kanker. Ada juga yang diambil dari tumbuh-tumbuhan ini ya. Misalnya vinca. Ini tumbuh-tumbuhan ya. Diekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Nama obatnya vinblastin dan vincristin ya. Ada yang namanya paclitaxel, ini juga dari tumbuh-tumbuhan. Jadi obat-obat kanker itu ada yang obat kimia ya, ada obat kimia, ada yang obat dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau yang dari tumbuh-tumbuhan yang ini ya, yang vinca alkaloids. Ya. Itu sekilas ya mengenai obat-obat kanker ya. Obat kanker itu apa tadi namanya? Kemoterapi ya. Nah, saya lanjutkan mengenai obat-obat kanker ya. Obat kanker itu tadi sudah saya singgung ya, ada yang merupakan antibiotik ya. Beberapa antibiotik ya. Ini itu ternyata bisa untuk mengobati kanker. Beberapa antibiotik. Nah, antibiotik itu ya, diambil ya, diisolasi dari bakteri. Diisolasi dari bakteri. Jadi ini kanker termasuk jenis obat kanker, tapi termasuk jenis yang diambil dari bakteri. Ya. Bakteri Streptomyces namanya. Di bakteri itu kan banyak toh, ada yang namanya Staphylococcus, ya, ada yang namanya Streptococcus, ya. Ada yang banyak sekali jenis bakteri dari Streptomyces. Nah, dan ini banyak sekali digunakan ya, yang obat jenis antibiotik ini. Contohnya apa? Contohnya ini di sini ada, yaitu doxorubicin ya. Ini doxorubicin ini sangat terkenal ya. Doxorubicin ini bleomycin ya dan daptinomycin yang paling populer ini doxorubicin ini. Itu jenis antibiotik tapi bisa digunakan untuk mengobati kanker. Kemudian ada lagi obat kanker namanya methotrexat. Ya, ini methotrexat. Nah, methotrexat ini apa namanya, termasuk jenis obat kanker yang itu apa namanya, golongan antimetabolik. Ini obat ini menghambat sintesis purin ya dalam sel kanker. Ya, ini dia bekerjanya lewat asam folat. Ya, asam folat itu apa? Asam folat adalah bagian dari sel kanker ya. Jadi kalau sel itu tumbuh ya, dia memerlukan asam folat. Ya. Kalau asam folatnya dirusak ya, dia nggak bisa tumbuh.
Nah, methotrexate ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan asam folat. Maka dikatakan asam folat antagonis. Asam folat adalah bagian dari sel yang berfungsi atau berperan dalam pertumbuhan sel, termasuk sel kanker. Kemudian tadi sudah saya singgung ya mengenai dari tumbuh-tumbuhan ya, obat kanker dari tumbuh-tumbuhan itu adalah jenis alkaloid, ya, jenis alkaloid. Tadi namanya itu vinblastine dan vincristine, ya. Itu termasuk golongan dari alkaloid. Nah, antibodi monoklonal ini adalah obat kanker paling baru, ya, ini paling baru. Jadi ditemukan paling akhir ya, antibodi monoklonal ini. Ya. Dan ini harganya memang mahal ya. Ini obat ini jarang ya dimiliki oleh rumah sakit ya mungkin karena masalah harga ya dari golongan antibodi monoklonal ini. Ya. Ini contohnya ini ya di sini sudah ditulis ya. Ini ya rituximab dan trastuzumab. Nah ini adalah golongan obat kanker golongan antibodi monoklonal. Kemudian ada lagi obat kanker yang termasuk golongan hormon, ya. Termasuk golongan hormon. Nah, golongan hormon itu, kenapa kok ada obat kanker dari golongan hormon? Nah, karena banyak kanker yang tumbuh karena kelainan hormonal. Ya. Jadi kanker itu banyak yang tumbuh karena kelainan hormonal, misalnya kanker payudara. Kanker prostat itu adalah kanker yang memang berkaitan erat dengan kelainan hormon. Sehingga diobati dengan obat yang dari hormon juga tapi berlawanan efeknya. Ya, saya ulangi ya. Obat kanker itu ada yang dari hormon. Ya. Kenapa begitu? Karena ada kanker yang pertumbuhannya tergantung dari hormon. Misalnya kanker payudara dan kanker prostat. Dan ini sifatnya melawan hormon yang memicu terjadinya kanker tadi. Nah, kadang-kadang terjadi resistensi. Jadi diobati tapi nggak mempan maksudnya ya. Jadi diobati dengan satu macam kemoterapi ya, satu jenis obat nggak mempan, itu namanya resisten. Ya. Nah itu nah kalau resisten itu dilakukan terapi kombinasi ya dengan lebih dari satu macam ya, combination. Ya. Contohnya adalah yang sering resisten itu contohnya adalah Hodgkin, ya, kanker Hodgkin. Nah, ini kanker yang menyerang di bagian leher. Kanker Hodgkin ini sering tidak cukup diobati dengan satu macam obat kanker aja, tapi diperlukan lebih dari satu. Ya. Itu tentang resistensi obat-obat kanker. Nah, tadi sudah saya singgung ya, pemberian obat kanker yaitu sering menyebabkan yang dinamakan adalah efek samping ya atau side effect ya, atau efek samping. Efek sampingnya itu apa tuh banyak ya. Misalnya rambutnya rontok ya atau alopecia. Ya, alopecia itu rambutnya rontok, mual muntah. Ya. Kemudian leukositnya turun ya atau leukopenia. Jadi setelah diobati, setelah dikasih kemoterapi, leukositnya menurun. Kalau leukositnya menurun itu menyebabkan infeksi, ya, karena leukosit itu adalah sel darah putih. Ya, seperti kita ketahui, kalau sel darah putihnya itu jumlahnya turun, ya di bawah normal, itu menyebabkan daya tahan tubuh kita itu lemah. Ya. Itu namanya leukopenia. Leukopenia adalah salah satu efek samping dari pemberian kemoterapi. Jadi ada juga trombositopenia. Nah, ini ya. Trombositopenia itu adalah jumlahnya menurun.
trombositnya jumlahnya menurun. Sehingga sering menyebabkan pendarahan. Risiko pendarahan. Ini ya di sini sudah ditulis ya mengenai side effect ya atau efek samping. Ini ya misalnya mual muntah ya ini ya. Efek samping yang umum itu adalah mual muntah. Nah, kalau mual muntah itu bisa diatasi ya, bisa diantisipasi, bisa dicegah dengan memberikan obat-obat tertentu, misalnya metoclopramid ya. Obat anti muntah ya, dexamethasone ya, itu juga dexamethasone itu adalah salah satu obat muntah ya yang kuat ya. Atau granisetron ini ya. Ini adalah obat-obat apa namanya? Mual muntah yang digunakan untuk mengobati efek samping dari mual muntah pada kemoterapi. Kemudian ada lagi ya yang dinamakan ini diare ya, efek sampingnya itu diare. Kemudian alopecia, alopecia itu rambutnya rontok, ya, alopecia, rambut rontok. Kemudian sumsum tulangnya rusak ya. Ini penekanan pada sumsum tulang, efek sampingnya. Kemudian leukopenia, tadi sudah singgung ya, leukopenia itu jumlah leukositnya turun. Jadi leukosit itu adalah sel darah putih. Sel darah putih itu berfungsi untuk melawan infeksi. Kalau jumlahnya turun, otomatis ada peluang untuk terjadi infeksi ya. Gampang terkena infeksi, gampang terkena penyakit ya. Kemudian ada lagi yang namanya trombositomia. Ini adalah efek samping yang lain ya. Trombositomia itu adalah trombositnya itu turun di bawah normal. Nah, kalau trombositnya turun di bawah normal, itu ada resiko terjadinya pendarahan ya, atau bleeding. Itu ya itu. Nah, pendarahan yang hebat ya, yang berkepanjangan itu menyebabkan anemia ya. Jadi anemia itu adalah orang yang jumlah hemoglobinnya itu turun ya. Jadi orang yang kalau disimpulkan ya, orang yang diberi kemoterapi itu ya, orang yang diberi kemoterapi itu berisiko terkena anemia ya. Gampang terkena infeksi. Dan diare. Kemudian rambutnya rontok. Ya, itu banyak sekali efek sampingnya. Jadi kenapa begitu tadi? Karena tadi itu sel kanker itu tidak hanya menyerang kanker, kemoterapi itu tidak hanya menyerang kankernya, tapi juga menyerang sel normal ya, sehingga terjadi banyak sekali efek samping. Ya. Itu mengenai efek samping ya, mengenai efek samping. Ya, kemudian mengenai kebal ya, kekebalan terhadap kanker tadi sudah saya singgung ya. Itu tadi sudah saya singgung, kanker Hodgkin itu sering terjadi kemoterapi pada kanker Hodgkin sering menyebabkan resisten ya, sehingga harus dilakukan 2 ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Ini nanti bisa dilihat ya untuk jenis-jenis obat kankernya ya, tadi sudah ada diagramnya ya. Di sini ada tadi ya antibiotik, contohnya doxorubicin, ini yang terkenal ya. Antibiotik tapi digunakan untuk mengobati kanker, doxorubicin. Ini digunakan untuk kanker-kanker leukemia ya, kanker darah misalnya ya, limfoma ya. Dan beberapa kanker yang padat ya, solid itu padat. Kemudian ini ya, ini obat kanker dari tumbuh-tumbuhan ya, vincristin ya. Vincristin dan vinblastine itu dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian
Ini ya vinblastine ya, ini dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian folik acid tadi sudah saya singgung ya. Folik acid atau asam folat adalah bagian dari sel yang berperan dalam perkembangan sel atau pembelahan diri sel. Nah, kanker itu kan juga merupakan sel ya, yang tentunya memerlukan asam folat. Ya. Ada obat yang namanya methotrexate ya, yang bisa mencegah perkembangan dari sel kanker ya, dengan cara menghambat asam folatnya ini. Ini ya, ini namanya methotrexate. Nah, di sini dijelaskan ya apa mekanisme kerjanya ya. Kemudian ini tadi sudah saya singgung ya, obat kanker yang baru namanya monoklonal antibody. Antibody atau antibody monoklonal itu yang paling akhir ditemukan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengobati kanker payudara stadium awal. Ya. Kanker payudara stadium awal. Jadi kalau ada orang kena kanker payudara yang masih stadium awal, ya, stadium 1 biasanya ya, itu bisa diobati dengan ini ya, trastuzumab. Bisa juga digunakan untuk mengobati kanker payudara, ya, tapi yang sudah menyebar ya, atau metastase. Jadi ada istilah ini ya, metastase. Metastase itu adalah kanker yang sudah menyebar, namanya metastase. Kanker payudara itu kalau menyebar ya, ini ya metastatic breast cancer, itu dia menyebarnya tidak hanya di satu tempat tapi sampai ke otak ya, menyebarnya sampai ke bagian tubuh yang lain, namanya metastase ya. Dari payudara menyebar ke paru-paru, dari payudara menyebar ke otak ya, itu namanya metastase. Nah, itu juga bisa ya, juga bisa, tapi yang jenisnya HER2. Jenis HER2 ini kalau menyebar bisa diobati dengan antibodi monoklonal. Ya, itu tentang golongan antibodi monoklonal tadi ya, yang merupakan obat kanker paling baru. Kemudian ini ya, dari golongan hormon tadi sudah disinggung ya, dari golongan hormon. Ya, misalnya prednisolon. Ya. Prednisolon ini digunakan untuk mengobati kanker darah ya, atau leukemia, ya, limfoma, ya, dan kanker payudara atau breast cancer. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya, bahwa beberapa kanker atau tumor ya, itu perkembangannya tergantung dari hormon. Ya, perkembangannya tergantung dari hormon. Misalnya, ini ya, di sini disebut ya, misalnya kanker payudara dan kanker prostat. Kalau kanker prostat itu pada laki-laki ya, kalau kanker prostat, kalau kanker payudara tentunya pada wanita. Ini dua macam kanker itu perkembangannya dari hormon, sehingga ngobatinya juga dengan hormon juga, ya. Tapi yang berlawanan, anunya, cara kerjanya yang berlawanan. Itu ya, jadi itu apa namanya itu caranya ngobati kanker payudara dan kanker prostat itu bisa dengan hormon juga. Bisa juga diobati dengan operasi ya, ini namanya terapi adjuvan. Jadi terapi adjuvan itu adalah terapi kombinasi antara operasi dengan kemoterapi. Kemudian ini ada lagi jenis hormon ya, namanya tamoxifen. Ya, tamoxifen ini disebut sebagai estrogen antagonis ya, atau hormon yang berlawanan dengan hormon estrogen. Nah, ini adalah termasuk jenis adjuvan. Ya, jadi ada orang terkena kanker ya, misalnya kanker payudara, dioperasi ya. Setelah dioperasi baru diberi tamoxifen. Ini namanya terapi adjuvan. Ya, ini ya di sini ditulis ya, kanker payudara yang sudah mengalami metastase, dioperasi dulu baru dilakukan kemoterapi dengan tamoxifen. Ini namanya terapi adjuvan. Ya. Nah, itu tentang obat kanker yang dari hormon. Nah, kalau kanker prostat bagaimana? Ini ada kanker prostat ya pada laki-laki.
Ini obatnya juga beda ya, ini diobati dengan ini ya, buserelin contohnya ya. Beda. Dari hormon juga ya, dari jenis hormon. Ya, saya kira itu ya untuk materinya. Tadi sudah saya ringkas ya, nanti bisa dibaca ulang ya. Silakan nanti lihat lagi, di download ya materinya di mana? Di download di Edu ya, sudah saya share di Edu tadi. Nanti akan saya buka post-testnya ya, nanti tapi belajar dulu lah sekitar 15 menit, nanti baru bisa dibuka post-testnya ya. Ya, itu aja ya materinya. Ya, sebenarnya cukup banyak ya materinya, itu cukup banyak.